Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang tidak pernah bisa kita hitung. Nikmat itu selalu ada dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-26 dari rangkaian malam-malam Ramadan kita, mudah-mudahan semua amal saleh yang telah kita laksanakan, kita berharap semuanya diterima oleh Allah. Dan juga kita memohon kepada Allah agar hari-hari yang masih tersisa kita diberikannya semangat, diberikannya kesehatan, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu Ramadan kita sebaik mungkin untuk mendulang pahala dan kebaikan. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnahnya agar kita punya pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Kita dalam hidup ini harus berada di atas sebuah garis yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita berupaya atau mencoba untuk keluar dari garis itu, maka yakinlah ujungnya adalah kesengsaraan. Tapi kalau seandainya kita istiqamah berada di atas garis itu, maka kita akan istiqamah insya Allah ketika kita melewati sirat di yaumal mahsyar. Nanti ada titian, ada jembatan yang akan kita lewati pada hari kiamat kelak. Yang akan istiqamah melewati jembatan itu adalah orang-orang yang istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kelak semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh Nabi kita dari telaganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah maafkanlah, maka Allah akan memaafkan kamu. Dari judul ini dapat kita pahami bahwa kalau seandainya kita ingin mendapatkan satu kebaikan, maka kita memang harus memulai kebaikan itu. Kita harus memulai kebaikan dari diri kita untuk kemudian kita mendapatkan kebaikan yang sama. Dan logika itu dapat kita ambil dari berbagai riwayat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul di antaranya? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya kamu akan disayangi pula oleh yang ada di langit sana. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maafkanlah, maka Allah akan memaafkanmu. Saya ingin fokus pada maaf. Karena Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah kepada Rasul? Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu anna hadhihi laila lailatul qadar, madza aqul? Ya Rasulullah, kalau seandainya saya tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar,
apa yang paling pantas untuk saya ucapkan? Jadi kalaulah seandainya saya tahu ada satu malam dan malam itu saya tahu kalau itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang paling tepat untuk saya ucapkan? Kala, maka Rasul berkata kepada Aisyah, "Quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Jadi kata Nabi, wahai Aisyah, kalau seandainya kamu tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun. Allahumma ya Allah, innaka afuwun. Sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan suka untuk memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Itu kalau seandainya tahu malam Lailatul Qadar. Kalau kita tidak tahu, dan Nabi mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah, maksimallah untuk menemukannya pada 10 terakhir. Maka hadis ini mengisyaratkan sesungguhnya adalah pada malam-malam 10 terakhir, doa yang paling tepat untuk kita ucapkan adalah ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau adalah maha pemaaf dan suka untuk memaafkan. Fa'fu anni, maaf, maka maafkanlah saya. Sekarang malam yang ke-26. Salah satu dari malam-malam 10 terakhir. Mulai dari awal 10 terakhir kemarin sampai terakhir malamnya nanti. Inilah doa yang paling tepat untuk kita ucapkan. Ada satu pertanyaan. Kenapa Nabi tidak suruh untuk minta ampun? Kenapa bukan Allahumma ghfirli? Kenapa fa'fu anni? Apa bedanya antara al-afu dengan al-maghfirah? Apakah ada bedanya? Ternyata ada bedanya. Para ulama memberikan penjelasan tentang beda antara al-afu wal-maghfirah. Kalau al-afu itu, maaf itu bermakna al-mahwi wat-tams. Al-mahwi wat-tams itu dihapus, enggak berbekas sama sekali. Tapi kalau al-maghfirah itu bermakna as-satr. As-satr itu ditutup oleh Allah. Allah bisa melupakan kesalahan kita. Tapi barangkali masih ada bekas-bekasnya di catatan dosa kita. Tapi kalau maaf, kalau Allah sudah memaafkan, bisa-bisa kesalahan yang telah kita laksanakan itu pun terhapus dari catatan dosa kita. Jadi tidak berbekas sama sekali. Oleh karena itu kata al-afu itu lebih dalam daripada kata al-maghfirah. Maghfirah Allah bisa menutup kesalahan kita. Allah bisa melupakan itu semua. Sehingga kita tidak mendapatkan balasan dari dosa yang telah kita laksanakan karena Allah sudah memaafkannya. Sudah mengampuninya. Maghfirah. Tapi kalau maaf enggak berbekas sama sekali. Putih lagi, bersih lagi catatan kita itu. Karena Allah sudah memaafkannya. Dan maaf itu bisa untuk sesuatu yang sebelum dia diiqab atau sesudah. Sedangkan al-maghfirah tidak lagi untuk sesuatu yang sudah diberikan sanksi. Karena sanksi sudah terlaksana. Hanya berlaku untuk yang belum. Oleh karena itu kata al-afu itu lebih dalam maknanya daripada kata al-maghfirah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua nama dan dua sifat itu. Afuun, ghafur. Maka dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah juga mengatakan innallaha kana afuwan ghafura. Innallaha, sesungguhnya Allah kana afuwan, adalah maha pemaaf, ghafura, dan maha pengampun. Jadi ada nama Allah situ. Dan ada juga sifat-sifat Allah. Karena setiap nama Allah itu adalah sifatnya. Allah diberi nama Afuun itu karena memang sifatnya adalah suka memberikan maaf. Allah diberi nama Ghafur itu karena memang dia suka untuk memberi
memberikan ampunan. Dan hadis ini juga mengisyaratkan bahwa dianjurkan bagi kita dalam doa-doa kita untuk bertawassul dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dari tawassul yang dibolehkan. Jadi kalau mau bertawassul juga nanti dalam doa-doa kita bertawassullah dengan menyebut nama dan sifat Allah. Salah satunya Rasul sendiri yang mengajarkan di dalam hadis ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita sebut dulu Allah itu sebagai Maha Pemaaf dan suka memberi maaf. Ketika itulah kita baru minta untuk dimaafkan. Maka dalam Al-Quran dikatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang mulia, punya asmaul husna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Apa maksud fad'uuhu biha? Apa maksud berdoalah dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat yang baik dan mulia itu? Maksudnya adalah kita menyesuaikan nama dan sifat Allah untuk sesuatu yang ingin kita minta. Umpama, kalau seandainya kita minta diberikan rezeki oleh Allah, maka kita sebutlah bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai yang maha pemberi rezeki, beri saya rezeki. Kalau seandainya kita minta disayangi oleh Allah, maka kita sebut pula ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Itu namanya bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin bertaubat kepada Allah, ya Tawwab, wahai yang maha penerima taubat. Ya Ghaffar, ya Ghafur, wahai yang maha pemberi ampunan, ampuni dosa-dosa saya. Maka dalam kajian-kajian akidah biasa kita sampaikan bahwa di dalam berdoa boleh untuk bertawassul dengan nama dan sifat. Dan itu satu di antara 3 tawassul yang dibolehkan oleh syariat atau yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita perbanyak doa ini pada malam-malam terakhir dari Ramadan kita. Masih tersisa beberapa malam lagi. Dan itu malam yang sangat singkat, waktu yang sangat singkat. Tidak terasa oleh kita waktu berlalu begitu cepat. Baru rasanya kemarin kita memulai Ramadan, tapi sekarang kita sudah berada pada malam yang ke-26. Hanya dalam hitungan hari kita akan berpisah dan mengakhiri Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sampai akhir Ramadan. Tetapi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam beramal saleh. Tidak ada kata terlambat dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf. Maka bacalah doa ini sebanyak mungkin. Tetapi kita perlu tahu bagaimana caranya agar kita dimaafkan oleh Allah. Kita meminta, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memberikan maaf, maafkanlah saya. Apa hal-hal yang harus kita lakukan agar kita benar-benar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Agar Allah bisa melupakan semua dosa dan kesalahan kita, agar tidak berbekas, agar catatan kita menjadi bersih, yang ada hanya catatan kebaikan-kebaikan saja. Setidaknya ada 2 hal yang harus kita pahami bersama untuk mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, utlubuhu bisidqi. Yang pertama, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala maaf itu dengan sejujur-jujurnya. Mintalah untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah akan mengabulkannya. Maka ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha, berdoalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah.
dan kamu yakin bahwa Allah mengabulkannya, akan menjawabnya. Jangan seperti orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel, umat Nabi Musa, ketika ada sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam, janji-janji Allah untuk mereka, mereka cenderung meragukannya. Bahkan malah seolah-olah tidak mempercayainya. Tidak yakin dia ada apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Kalau itu yang terjadi pada kita, niscaya kita tidak akan mendapatkan maaf dari Allah. Maaf itu kita minta dari Allah agar kita dimaafkan, dan utlubhu bisidqi. Minta dengan jujur, minta dan yakin Allah akan mengabulkannya. Di hati kita harus ada keyakinan. Saya memohon ya Allah, maafkan saya ya Allah, dan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Gambaran orang-orang Bani Israel yang meragukan janji-janji Allah itu dalam Al-Quran banyak sekali. Apa diantaranya? Dalam surah Al-A'raf ayat 128 itu diceritakan bagaimana Nabi Musa dengan kaumnya. Wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha. Jadi Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billah, minta tolonglah kepada Allah, wasbiru, sabarlah kalian, innal arda lillah yurithuha man yasha. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah yang akan diwariskan oleh Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki min ibadihi, wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Nabi mengajak umatnya untuk memohon, minta tolong dan bersabar, karena Allah akan bisa saja mewariskan bumi ini kepada kalian. Wal aqibatu lil muttaqin. Kalau kalian bertakwa, akibatnya pasti baik. Kalau apa kata orang-orang Bani Israel itu? Uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Sungguh kami telah tersakiti sebelum kamu datang dan setelah kamu datang. Jadi lelamu kami yo kono sakitinya. Lu datang le sampai le datang wang kini hanya. Masih saja kami mendapatkan sesuatu. Ini kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini kan gambaran dari penolakan dan tidak percayanya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Dan itu tabiat orang-orang Bani Israel, umat Nabi Musa memang seperti itu. Dulu ketika di gurun pasir, di gurun Sahara, ketika mereka berada di gurun yang tandus itu, mereka semua kehausan. Sebelumnya mereka dikejar oleh Firaun. Mereka juga tidak percaya sama janji-janji yang disampaikan oleh Nabi Musa. Itu tabiat dari orang-orang Bani Israel. Oleh karena itu kalau dibandingkan keadaan sulit yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dengan keadaan sulit yang dialami oleh Nabi Musa dengan Bani Israelnya, dari segi ungkapan itu sangat berbeda. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dalam Gua Tsur, mereka berdua dalam keadaan sulit, sedang dikejar-kejar oleh Suraqah ibn Malik, orang-orang Quraisy. Sudah sampai mereka di mulut atau di bibir gua itu. Abu Bakar ketika itu merasa takut. Tapi apa kata Rasul? La tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nabi Muhammad ketika itu dalam ayat itu mengatakan, dia mengucapkan bersama kita. Sementara Nabi Musa ketika ia bersama Bani Israel, pada saat sampai di pinggir laut, Firaun bersama pasukannya di belakang, apa kata kaumnya itu? Inna lamudrakun. Awak dapat adalah. Sementara di depan kita laut. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Inna ma'iya, sesungguhnya bersama saya Rabb saya. Nabi Muhammad apa bilang tadi?
bersama kita, sementara Nabi Musa bilang bersama saya. Nabi Musa tidak bilang kita. Padahal ribuan Bani Israel ketika itu. Maka kata Syekh Atiyah Muhammad Salim, melalui ayat ini dapat kita pahami bahwa iman satu orang Abu Bakar itu mengalahkan semua iman Bani Israel. Iman seorang Abu Bakar bisa mengalahkan iman semua umat Nabi Musa Bani Israel. Karena Abu Bakar sendiri saja Nabi mengatakan ma'ana la tahzan innallaha ma'ana. Sementara Nabi Musa bersama ribuan orang Bani Israel, dia tidak bilang ma'ana, dia hanya bilang ma'i. Berarti belum pantas mereka disandarkan kepada Nabi Musa. Karena saking seringnya menolak dan membangkang apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Oleh karena itu kita mesti utlubhu bisidq. Kita mesti percaya, minta dengan jujur, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Hanya orang-orang munafik yang tidak percaya kepada janji Allah. Hanya orang-orang munafik yang tidak jujur dalam berdoa. Tapi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat catatan sejarah bagaimana sahabat-sahabat mengalami hari-harinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sesulit apapun. Ketika ada janji yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji itu mereka yakini dan membuat mereka bisa menjadi tenang dan sangat nyaman dalam menghadapi kehidupan ini. Apa contohnya? Di perang Badar contoh. Ketika terjadi perang Badar, peperangan yang sangat tidak berimbang, musuh jumlahnya 1000, sementara sahabat-sahabat hanya berjumlah 313. Berarti 1:3. Ditambah dengan tidak memiliki perlengkapan perang karena tujuannya memang bukan untuk berperang. Tapi pada akhirnya terjadilah peperangan itu. Namun mereka ditenangkan oleh janji-janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuatkanlah satu tenda untuk Nabi. Fokus Nabi berada di situ dan dikelilingi oleh beberapa orang sahabat, termasuk diantaranya adalah Abu Bakar. Abu Bakar sampai Nabi berdoa dengan saking khusyuknya Nabi berdoa lupa dia kalau surbannya terjatuh. Abu Bakar malah yang menaikkan kembali, memasangkan kembali sorban itu ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa Nabi di situ. Ya Tuhanku, ya Rabbi, kalau seandainya kami kalah pada hari ini, lan tu'bada fil ardi abada. Niscaya kamu tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Kalau kalah rombongan Islam sekarang nih, kamu tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Riwayat ini juga jadi alasan oleh sebagian ulama bahwa Nabi Khidir itu sudah mati. Karena ada orang-orang sufi yang menganggap bahwa Nabi Khidir masih hidup. Bahkan hadir pula Nabi Khidir di majelis dia. Banyak aja cerita-cerita lucu, cerita-cerita dongeng yang membuat kita jadi tertawa. Ada Syekh Sufi nyampaikan kajian, hadir Nabi Khidir di majelis dia. Atau dia yang hadir kepada Nabi Khidir untuk belajar. Riwayat tadi oleh sebagian ulama mengatakan dalil bahwa Nabi Khidir sudah mati, meninggal. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan lan tu'bad fil ardi abada. Kamu tidak lagi akan disembah di muka bumi ini. Kalau Nabi Khidir masih hidup, kalah pun yang ini, berarti Allah masih disembah. Karena masih ada Nabi Khidir yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi ketika doa-doa Nabi disampaikan, mereka dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa mereka. Dan ternyata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil, kelompok yang sedikit, tetapi bisa mengalahkan jumlah yang besar. Jadi ikhwati fillah, mohonlah dengan jujur kepada Allah, mintalah dengan hati yang ikhlas dan yakin bahwa Allah akan
mengabulkannya. Tapi kalau tidak yakin, sekali lagi, hanya orang munafik yang tidak bisa seyakin-yakinnya dengan janji Allah. Kita yang beriman mesti yakin. Dan jangan pernah mencoba meragukan. Ada seorang sahabat yang sakit, Nabi menjenguk dia saat sakit itu. Dia sakit nih, Nabi datang. Lalu Nabi mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Dari ini satu riwayat diambil kalau kita nengok orang sakit, salah satu yang bisa kita ucapkan adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa judagannya Nabi. Ini bisa membersihkan dosa. Apunya sahabat tadi, tidak apa-apa, apanya lah mabuk dan dia sakit mahanya. Apa kata Rasul? Ayolah kalau betunya Nabi, sorenya mati dia. Sorenya dia meninggal. Nabi bilang la ba'sa, tapi dia la ba'sa pokoknya. Padahal Nabi yang bilang. Seharusnya di hadapan Nabi seperti apa? Jangan seperti Bani Israel di hadapan ungkapan Nabi Musa. Ketika dia ungkapkan itu, ternyata Allah menentukan takdirnya. Tidak berselang lama setelah itu di sorenya, ternyata dia wafat, karena seolah-olah dia yang meminta wafat itu. Kalaulah dia iya kan, iya ya Rasulullah, mudah-mudahan saya sehat. Insya Allah dia bisa sehat. Jangankan sakit seperti itu, orang buta saja bisa melihat karena didoakan oleh Rasul. Datang orang buta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, tolong doakan. A'inni ala nafsik, kata Rasul, bantu saya dalam doa itu. Disuruhnya oleh Nabi dia berwudu, kemudian dia berdoa dan Nabi juga berdoa. Yang buta tadi bisa melihat. Begitulah mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama. Utlubhu bisidq. Minta dengan jujur dan yakin Allah mengabulkan. Yang kedua, agar kita mendapatkan maaf itu dari Allah Subhanahu wa taala, tahallau bi akhlaqil afwi. Hiasi pula diri kita dengan sifat pemaaf itu. Ini yang menjadi judul kita. Maafkanlah, maka Allah akan memaafkanmu. Kalau kita ingin mendapatkan maaf dari Allah, tahallau bi akhlaqil afwi, hiasilah diri Anda dengan sifat-sifat pemaaf. Bagaimana mungkin Allah memberikan maafnya untuk kita kalau kita aja pendendam? Bagaimana mungkin Allah memaafkan kita kalau kita saja sulit untuk memaafkan orang lain? Bisa tidak kita melupakan kesalahan orang lain? Bisa tidak kita memaafkan kesalahan tetangga kita kah, anak kita kah, istri kita kah? Karena dendam ini luar biasa. Ada orang kadang anak tapi dendamnya kepada ayah luar biasa. Anak tapi dendamnya kepada ibunya luar biasa. Padahal ibu itu yang melahirkan dia. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan maaf dari Allah kalau kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat pemaaf? Maka coba kita muhasabah diri kita. Bisa tidak kita menjadi orang yang pemaaf kalau seandainya kita benar-benar ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat-ingat, apa kesalahan orang lain? Karena kesalahan kita sama orang juga tidak tanggung-tanggung banyaknya. Tapi kita awali dulu dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kemampuan kita untuk memaafkan itu jaminan bagi surga kita. Hati yang siap untuk melupakan kesalahan itu adalah merupakan kunci dan janji surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah seorang sahabat itu kan, ada Nabi di hadapan para sahabat, tiba-tiba Nabi bilang sebentar lagi akan datang ahlul jannah, ahli surga akan datang insyaallah. Datang seorang yang orangnya biasa-biasa saja, dia bukan pemuka sahabat, bukan pembesar sahabat, bahkan dia tidak terkenal di kalangan para sahabat. Tapi Nabi bilang ahli surga. Besok datang lagi, kata Rasul sebentar lagi akan bergabung sama kita ahlul jannah, ahli surga. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, dan yang datang adalah orang yang sama. Ketika diteliti oleh salah seorang sahabat, entah Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud, Allahu a'lam, antara yang dua itu, dicobanya diteliti. Apa amalan unggulan orang ini kok bisa dijamin masuk surga? Ditengoknya kesehariannya. Tidak ada yang unggul, tidak ada yang aneh-aneh. Orang makan dia makan, orang tidur dia tidur.
Disampaikanlah kepada dia, saya sebenarnya intip-intip kamu ini satu tujuan. Saya mendengar Nabi menjamin kamu untuk masuk surga. Apa sebenarnya amalan unggulan kamu? Kata sahabat tadi, tidak ada, kamu, saya seperti yang kamu lihat, itulah saya. Cuma ada satu yang selalu saya upayakan setiap malam. Apa itu katanya? Setiap kali saya mau tidur, berbaring untuk tidur, saya berupaya untuk memaafkan semua kesalahan orang. Sehingga saya tidur dalam keadaan tidak sedikit pun ada dendam kepada siapapun. Dan saya tidur dengan nyaman. Apa kata Ibnu Umar? Hadzal ladzi la natiq. Itu tidak bisa ada kami ini. Itulah yang sulit untuk kami laksanakan. Maka Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawah. Ketika saya memaafkan, walam ahqid ala ahadin, dan saya tidak punya dendam kepada siapapun, arahtu nafsi min hammil adawah, saya benar-benar tenang dengan diri saya tanpa beban permusuhan sedikit pun. Jadi kalau kita sudah maafkan dan tidak ada rasa dendam apapun, hilang beban tadi. Karena dendam itu beban. Kita kalau punya dendam sama seseorang, itu beban dan menyulitkan kita. Takonang namo sakit juga hati wade. Namo takonang ni. Jangan kan nampak leh takonang namo. Muncul rasa sakit di hati. Tosua di jalan ndak nak tosua. Enggak bebas hidup kita, ndak nyaman. Maka kata Imam Syafi'i, ketika saya memaafkan dan tidak ada dendam sama sekali, arahtu nafsi, raha, jiwa saya benar-benar tenang dan tanpa ada beban permusuhan sama sekali. Oleh karena itu, hiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Kalau seandainya Allah ingin memaafkan kita, harus kita mulai dari diri kita sendiri. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan hari-hari yang masih tersisa dari Ramadan kita, khususnya untuk di malam hari, kita akan mengulang-ulang doa ini. Ya Allah yang Maha Pemaaf, suka memberikan maaf, maka maafkanlah saya. Tapi ingat, agar kita benar-benar dimaafkan oleh Allah, minta dengan jujur dan yakin Allah kabulkan, serta hiasilah diri kita dengan sifat pemaaf. Mulai malam ini, lupakan kesalahan orang lain, maafkan orang lain. Buat apa kita lama-lama menahan dendam itu? Karena hanya akan menyiksa dan mempersulit kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang pemaaf, dan semoga semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.